Hai, perkenalkan nama saya Dinayanti Lasa, kelas A semester 2, NIM 205202400012, Prodi Psikologi Kristen, mata kuliah Psikometri, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Konsep dasar. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran atribut psikologis manusia seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, atau kemampuan. Contohnya, timbangan adalah alat psikometri untuk mengukur berat badan, sementara psikometri menyediakan kerangka kerja untuk mengerti bagaimana alat tersebut bekerja dan bagaimana maksir hasilnya. B. Latar belakang. Latar belakang dan tujuan psikometri. Latar belakang psikometri muncul dari kebutuhan untuk mengukur hal-hal yang tidak dapat diobservasi langsung seperti emosi atau motivasi. Tujuannya adalah menyediakan alat ukur yang valid dan reliable untuk mengambil keputusan di bidang pendidikan, klinis, organisasi, dan penelitian. Di sini tujuan utama itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manusia dan perilaku mereka melalui pengukuran yang kuat atau yang akur. Yang di bagian C, atribut atau variabel. Atribut atau variabel. Atribut psikologi adalah ciri atau karakteristik mental atau emosional individu yang dapat diukur, misalnya kecerdasan yang dapat diukur, misalnya kecerdasan kecemasan, agresivitas atau motivasi. D. Karakteristik pengukuran. Pengukuran psikologis harus memiliki yang pertama itu reliabilitas atau konsisten hasil. Yang kedua, validitas atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga itu standarisasi atau prosedur pengukuran yang seragam. Karakteristik dan jenis-jenis variabel. Variabel yang pertama itu karakteristik dan jenis-jenis variabel. Variabel pertama, sesuatu yang dapat berubah-ubah diukur. Yang kedua, jenis variabel. Variabel bebas atau independen atau variabel teriak dependennya variabel mendorot dan intervenu. Pengertian tes psikologis. Tes psikologis adalah instrumen standar untuk mengukur satu atau lebih atribut psikologis individu melalui prosedur yang objektif. G. Jenis-jenis tes psikologis. Tes kemampuan adalah tes inteligensi, tes bakat, tes prestasi. Yang kedua, tes kepribadian inovatif, kepribadian proaktif. Yang ketiga, tes sikap dan minat, misalnya interest inovatif. Yang kedua, variabel dan pengukuran variabel. Pengertian variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang bisa diukur atau diamati dan bervariasi antara individu atau kelompok.
B. Variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Contoh kecerdasan motivasi. Karena variabel laten tidak dapat diamati langsung, pengukurannya dilakukan dengan menggunakan indikator atau variabel manifest. Contohnya itu seperti kita tidak bisa langsung mengukur kecemasan, tetapi kita tidak mengukur frekuensi detak jantung, keringat, dan pernyataan subjektif tentang perasaan cemas sebagai indikator kecemasan. Bagian C, pengukuran variabel laten. Variabel laten diukur melalui indikator atau IPO, misalnya pertanyaan pada kuesioner, model statistik seperti konfirmatif, faktor analisis, atau singkat dengan CVA, atau struktur existing modelnya dengan disingkat dengan SEM. Nominal mengkategorikan data tanpa urutan peringkat, tetapi jarak antara kategori tidak sama. Contoh tingkat kepuasan: sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Peringkat dalam lomba lari pertama, kedua, dan ketiga. Interval mengkategorikan data dengan urutan dan jarak antara kategori yang sama, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya suhu Celcius bukan berarti tidak ada suhu, skor atau IQ. Yang ketiga, skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio. A. Nominal, kategori tanpa urutan, contoh jenis kelamin atau agama. B. Ordinal, kategori dengan urutan tapi jaraknya tidak pasti, contohnya ranking lomba, tingkat kepuasan. C. Interval, urutan dengan jarak sama antara kategori tetapi tanpa nol mutlak, contoh suhu Celcius. D. Rasio, urutan dengan jarak sama dengan ada nol mutlak, berarti badan atau tinggi badan. Dengan contoh mengategorikan data dengan urutan jarak antara kategori yang sama dan memiliki titik nol absolut, contoh tinggi badan dan berat badan atau usia. 4. Teori tes klasik atau Celsius Test Theory, disingkat dengan CTT. A. Definisi. CTT adalah teori dasar dalam pengukuran yang mengonsumsi setiap skor tes terdiri dari skor sebenarnya atau true score dan kesalahan pengukuran error score. B. Rumusan dasar CTT X sama dengan T tambah E. T skor sebenarnya, E kesalahan pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel psikologis. Tes psikologis dirancang untuk memberikan gambaran objektif
tentang karakteristik psikologis seseorang. C itu prinsip-prinsip CTT. Skor sebenarnya bersifat konstan, kesalahan bersifat acak. Realitas adalah proposal variasi skor yang berasal dari skor sebenarnya. Dengan jenis-jenis tes psikologis, ada banyak jenis tes psikologis, termasuk tes inteligensi, tes kepribadian, tes minat, dan tes prestasi. Bagian D, kelebihan CTT. Mudah digunakan dan dipahami, tidak memerlukan model statistik yang rumit. E, keterbatasan CTT. Reaksi alat tes bergantung pada sampel yang digunakan, sulit membedakan pengaruh item tes dan kemampuan individu secara contoh dalam sehari-hari. Validitas sebuah timbangan yang selalu menunjukkan berat badan lebih 5 kg dari berat badan sebenarnya tidak valid. Realitas sebuah termometer yang menunjukkan suhu yang berbeda setiap kali diukur pada suhu yang sama tidak realitas. Variabel laten, kita tidak bisa langsung melihat kebahagiaan seseorang, tetapi kita dapat mengukur tingkat kebahagiaan melalui ekspresi wajah, perilaku, dan pernyataan mereka. Variabel Manife, jumlah jiwa benar dalam sebuah kuis merupakan variabel Manife yang digunakan untuk mengukur variabel laten pengetahuan. Skala nominal itu mengasumsikan warna baju yang dikenakan seseorang, merah, biru, atau hijau. Skor ordinal memperingatkan peserta lomba dari juara 1, juara 2, juara 3. Skala interval mengukur suhu ruangan menggunakan termometer Celcius. Skala rasio mengukur tinggi badan seseorang. Terima kasih. Kiri ke kanan.